Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di mana Anda berada, yang sekarang sedang menanti acara ini, live streaming ini. Harapan kami Anda dalam keadaan sukacita, diberkati Tuhan, tetap sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaannya, karena Tuhan melindungi kita, Tuhan proteksi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menjamin kita, dan Tuhan menyertai kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kiranya Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, sempurna tidak bercacat sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sukacita kita bisa ketemu lagi. Seminggu kita berpisah, memang secara fisik kita tidak bisa ketemu, dan tentunya hati ini rindu sekali untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tapi keadaan yang memaksa kita untuk tetap harus seperti ini, dan harapan kami walaupun kita jauh di mata, tapi tetap tidak jauh di hati atau dekat di hati. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar suatu kebenaran lagi dengan judul atau tema kuasa Pentakosta bagi setiap orang percaya. Kita akan buka ayat pokok kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, dan kita akan baca bersama-sama seperti apa yang sudah janjikan pada minggu yang lalu, bahwa kalau Tuhan kasih kesempatan hari ini kita akan membahas secara lebih khusus pada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu di rumah sudah siapkan Alkitabmu untuk bisa sama-sama kita akan belajar pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Perlu garis bawahi, penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian pembacaan ayat pokok kita dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Baik, Bapak Ibu perhatikan bahwa karya Roh Kudus dalam hubungan dengan manusia pada masa sebelum dan sesudah Pentakosta adalah berbeda. Sebab Pentakosta merupakan permulaan dari beberapa hal dan unsur baru yang terjadi. Dengan sesudah Pentakosta, maka satu bagian terjadi transformasi dalam bait Allah. Jadi terjadi transformasi bait Allah, perubahan bentuk bait Allah. Itu dari fisik, yaitu gedung atau temple atau chapel atau tempat yang diperuntukkan. Seperti pada perjanjian lama, itu lewat misalnya kita terkenal dengan tabernakel Musa atau tabernakel Daud, dan kemudian terakhir adalah bait Salomo. Tapi sesudah hari Pentakosta, maka bait Allah berubah, yaitu tubuh manusia menjadi bait Allah, dan ruang maha suci itu adalah roh dan hati manusia. Itu seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, padahal dia dulu ada penentang, dan salah satu orang atau dia menjadi komandan eksekutor ketika Stefanus dieksekusi oleh mahkamah agama, dan semua orang yang melakukan pelemparan batu kepada Stefanus itu membuang jubahnya pada kaki Paulus. Dan kita tahu salah satu tuduhan kepada Stefanus adalah penghinaan bait Allah. Seperti apa yang juga dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Salah satu ada menyamakan diri dengan Allah. Dan yang kedua adalah menghina bait Allah. Karena Tuhan pernah menyucikan bait Allah. Dia katakan, bongkar bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Dan ini penghinaan bagi orang-orang di zaman itu. Mereka begitu bangga, begitu sakral tempat itu, karena mereka menganggap bahwa 46 tahun moyang mereka membangun, dan bait Allah itu begitu-begitu sangat megah, dan itu membuat orang kagum dan terpesona. Tapi apa yang terjadi, saudara?
Tuduhan kepada Stefanus juga salah satu adalah bahwa dia juga menghina bait Allah dan dia dijatuhi hukuman mati, dirajam dengan batu sampai mati, dan yang menjadi komandan eksekutornya adalah Saulus pada saat itu. Tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan, perubahan terjadi. Ketika menuju ke Damsik, maka perubahan itu terjadi, paradigma berubah, dan dia berkata kepada orang Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi berarti ada terjadi transformasi, transform artinya perubahan bentuk. Dari yang fisik, yang tadi dalam gedung, tabernakel Musa, kemudian tabernakel David, dan kemudian berikut adalah bait Salomo, kemudian yang dibangun kembali oleh Zerubabel, dan dilanjutkan kembali oleh Herodes, menambah bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, dan kita tahu 70 tahun sesudah Yesus naik ke sorga, bait Allah itu dihancurkan di zaman pemerintahan Romawi lewat Kaisar Titus. Demikian saudara bisa tahu bahwa terjadi transformasi, dan itu sudah dibuatkan oleh kita para nabi, yang kita bisa lihat juga di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Yeremia 31 ini berbicara mengenai perjanjian baru, rancangan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda saudara. Dan ini nubuatan dari Yeremia berkata seperti ini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Tolong perhatikan ini. Kalau dulu Taurat itu doloh patu, itu ditaruh dalam tabut yang terletak di ruang Maha Kudus, most holy place. Tapi sekarang Tuhan bilang, untuk perjanjian baru, Taurat itu, hukum-hukum Tuhan itu ditulis pada hati manusia, dan terjadi proses, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah nubuatan dengan judul perikop yang pada pasal 31 Yeremia ini adalah perjanjian baru. Berarti berbeda kok. Perjanjian lama, Taurat ditaruh dalam ruang Maha Kudus di bait Allah, atau pada saat zaman Musa itu di ruang Maha Kudus di tabernakel Musa. Tapi pada perjanjian baru ditaruh Tauratnya di dalam hati manusia, dan berbicara berarti kita sebagai bait Allah. Kemudian bagian yang B, ada perubahan yang sangat signifikan, terjadi gereja tanpa tembok. Dan pertama-tama gereja mula-mula itu bergerak lewat rumah-rumah, atau kita kenal dengan gereja sel. Ini adalah karakteristik gereja mula-mula. Itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-42. Kita bisa lihat bersama bagaimana terjadi perubahan yang sangat signifikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ini tertulis seperti ini, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi ada bait Allah juga pada saat itu, karena bait Allah itu hancur sesudah 70 tahun sesudah Yesus naik ke sorga. Tapi mereka sudah lebih banyak membuat kegiatan yang dikoordinir oleh rasul-rasul pada saat itu di bawah pimpinan Petrus, bahwa mereka lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan di rumah-rumah. Dan salah satu kita bisa lihat juga dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 19. Inilah karakter gereja mula-mula. Demikian bunyinya, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ada juga di Roma dan juga di Kolose saudara. Dan kita melihat sini yang menonjol, yang dominan pada saat sesudah Pentakosta, sesudah pasca Pentakosta, bahwa gerakan pelayanan penginjilan itu bergerak dari rumah ke rumah. Artinya berarti gereja tanpa tembok atau gereja rumah yang kita kenal dengan gereja sel adalah karakteristik gereja mula-mula. Dan harapan Tuhan tentu dipertahankan terus. Karena gerakan ini gerakan paling cepat, gerakan ini betul-betul membumi, dan gerakan ini bisa masuk dalam kelompok sosial kemasyarakatan. Itu adalah cara Tuhan, bukan kita mengisolasi diri sehingga akhirnya Injil itu bisa diberangus seperti itu. Ini harapannya seperti itu. Dan kita tahu bahwa gereja sel yang paling berhasil adalah di Cina.
China itu bertumbuh kekristenannya secara luar biasa, itu karena gereja sel atau gereja di bawah tanah, gerakan mereka di bawah tanah, karena mereka sangat dihambat dan selalu katakan diikuti oleh semua pemerintah pada saat itu, pemerintah Cina, dan gerakan mereka sangat terbatas. Tapi mereka tidak pernah kendor semangat mereka. Mereka selalu dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat persembunyian mereka, dan mereka lakukan gereja sel, sehingga pertumbuhan kekristenan di Cina itu bertumbuh secara luar biasa, saudara. Bapak Ibu pasti tahu lah, seperti itu, pernah baca di mana-mana. Kemudian bagian yang ketiga, bahwa perubahan yang terjadi unsur-unsur baru adalah gereja tidak statis lagi tertinggal seperti di Bait Allah saja, sehingga orang yang harus datang ke situ, orang-orang Yahudi Israel untuk datang ibadah, tapi gereja menjemput bola. Dia bukan menunggu, tapi dia bergerak. Sebab itu gereja tidak statis tetapi dinamis dan terus bergerak tanpa batas atau dikenal dengan movement atau gerakan sampai Injil bisa sampai ke ujung bumi. Itu amanat yang Tuhan sampaikan lewat Kisah 1 ayat 8. Ya, Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Dan kita tahu persis bahwa murid-murid saat itu yang adalah rasul kemudian itu bergerak, dan Petrus sampai ke Roma dan dia mati di sana. Kemudian Paulus juga di Roma, Matius di Ethiopia, kemudian Markus di Alexandria, dan yang paling seru adalah Lukas juga mati di Yunani, dan Thomas mati di India. Makanya di India Utara itu ada gereja Thomas namanya. Karena gerakan ini, saudara, akibat daripada kuasa Pentakosta yang dicurahkan pada saat itu. Sehingga kita bisa baca dalam Markus 16 ayat 20, ketika mereka menerima kuasa ini, maka gereja tidak tinggal diam, gereja tidak jalan tempat, tapi gereja bergerak, movement terjadi, gerakan luar biasa, dan mereka keluar dari satu wilayah, bahkan menyeberang negara. Dan kita lihat sesudah Yesus terangkat ke sorga, sesudah para rasul murid-muridnya menerima pengurapan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan Markus 16 ayat 20 mencatat, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah gerakan gereja mula-mula sesudah mereka mengalami kuasa Pentakosta itu, bergerak dan tidak statis. Bagian yang kedua, pada masa pra-Pentakosta perjanjian lama, itu karai Roh Kudus terbatas pada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tolong perhatikan ya. Tidak berlaku umum, hanya khusus kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan Tuhan pakai juga tidak secara general, tidak juga secara umum khususnya seluruh Israel, tapi pada pribadi-pribadi tertentu untuk melakukan tugas khusus. Seperti Yusuf di Mesir, dia dapat hikmat yang luar biasa, dan dia bagaimana bisa mengatur di situ, dan dia bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada Firaun pada saat itu, saudara, untuk bisa dia menafsirkan mimpi Firaun. Kemudian juga kita bisa lihat selanjutnya Yosua juga mendapat pengurapan itu. Berikut adalah Bezaleel. Bezaleel adalah satu orang yang dipercayakan untuk diurapi khusus untuk membangun tabernakel. Dan kita bisa baca kitab Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Kita bisa baca di situ. Mereka mendapat tugas-tugas khusus dan khusus untuk mereka pengurapan yang seperti itu. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi Tuhan penuhi pribadi ini, Bezaleel ini, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara lihat ini. Ya, jadi karya Roh Kudus dipenuhi pada seorang yang nama Bezaleel, dan dia diberi keahlian, diberi pengertian, diberi knowledge, diberi intelektual, dan juga segala macam keterampilan untuk pekerjaan membangun tabernakel. Itulah karya Roh Kudus pada perjanjian yang lama, saudara. Itu seperti itu. Juga kita bisa lihat di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 14. Daniel ketika dia ada di kerajaan Babylon, dan demikian bunyi firman Tuhan, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, roh pada ilahi. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan. Dia memiliki semacam kecerahan, atau dia mengerti iluminasi ke depan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa,
yang telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu pada para ahli jampi, para kasdim dan para nujum. Ya, 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Baik sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Nah, itu kita lihat bagaimana pemakaian Tuhan, cara-cara Tuhan memakai Daniel, Bezaleel juga, dan kemudian Yosua juga. Mereka semua dipenuhi dari Roh Kudus, saudara. Tapi orang-orang yang tidak berlaku umum, hanya orang-orang khusus pada tugas-tugas khusus yang Tuhan percayakan. Nah, dikatakan di sini tidak berlaku umum untuk semua orang, tapi pada hari Pentakosta, tolong perdengarkan. Tetapi pada hari Pentakosta, 120 orang di loteng rumah yang mereka sementara menginap itu di Yerusalem, semuanya dipenuhi Roh Kudus. Semuanya, tolong garis bawah kata semuanya. Ini penting sekali, karena perubahan karya dari yang lama menjadi yang baru. Semuanya, karena itu memenuhi, menggenapi nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang berkata bahwa pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, dan semua kita bisa lihat bahwa anak-anak, remaja, orang tua, bahkan juga semua orang-orang karyawan-karyawati kita dipakai Tuhan secara luar biasa tanpa batas. Roh Kudus bekerja memenuhi semua orang. Beda pekerjaan Roh Kudus pada perjanjian lama dan beda juga pekerjaan Roh Kudus pada perjanjian baru. Dan hari ini kita bahas perbedaannya, saudara. Baik, kita bisa lihat itulah hal-hal yang sangat menonjol perbedaan antara sebelum Pentakosta dan sesudah Pentakosta. Bagian yang ketiga kita bahas lagi. Pada masa pra-Pentakosta atau sebelum Pentakosta, Roh Kudus mendiami seseorang bersifat temporer, tidak tetap, terbatas waktunya, ada durasinya, dan sewaktu-waktu bisa ditarik kembali, karena ini impartasi. Seperti Simpson ketika diurapi dari sejak kandungannya, kemudian pada saat dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan terjadi di mana saudara, dia diperangkapi oleh seorang gadis Filistin namanya Delilah, dan kemudian mereka ikat tangannya dan menggunting rambutnya. Dan apa yang terjadi ketika dia bangun dari tidurnya, dia berpikir urapannya masih ada. Tapi Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 20 katakan bahwa urapan telah diambil dari Tuhan, dari Simpson, sehingga dia menjadi orang biasa lagi, bukan orang-orang yang supranatural. Ya, saudara bisa baca sendiri. Begitu juga Daud pernah bermohon kepada Tuhan ketika dia jatuh dalam dosa, mengambil istri Uria orang Het, yaitu Batsheba, dan Nathan datang menegur dia, dan dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada masa pra-Pentakosta atau sebelum Pentakosta. Lanjut, saudara. Sedangkan pada perjanjian baru menjelaskan bahwa Roh Kudus mendiami setiap orang percaya secara permanen. Bukan impartasi masuk keluar lagi, tapi permanen. Dan kita bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Dan dua ayat ini mengajar kepada kita bahwa Roh Kudus yang bekerja pada perjanjian baru itu permanen, bukan temporer. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Tolong garis ke bawahi kata selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu, supaya Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, yang kita kenal Parakletos, penolong yang senantiasa menyertai kita. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Roh Kudus karya perjanjian baru tinggal selama-lamanya dalam pribadi, karena kita bait Allah, dan Dia menyertai kita
menyertai kita dan diam dalam kita selama-lamanya, selama kita tidak mendukakan Roh Kudus, selama kita tidak memadamkan Roh Kudus, dan selama kita tidak menghujat Roh Kudus. Maka dia akan terus diam di dalam kita, turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk memampukan kita menghadapi segala macam persoalan, masalah ya yang sedang dalam pergumulan hidup kita. Lanjut pada poin yang keempat. Pada masa pra-Pentakosta atau sebelum Pentakosta atau perjanjian lama, Roh Kudus memenuhi dan membaptis seorang tidak nampak manifestasinya, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh atau kita kenal dengan glosolalia. Ini pada perjanjian baru, saudara. Perjanjian lama tidak nampak manifestasinya, tapi mereka berubah menjadi manusia lain. Berubah dari manusia biasa menjadi manusia yang supranatural, menjadi manusia yang extraordinary, menjadi manusia yang excellent. Seperti di 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6, ketika Saul mengalami pengurapan ini, maka Saul berubah menjadi manusia yang lain. Ya, Alkitab mencatat, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain dari biasanya, atau manusia yang supranatural, manusia yang luar biasa. Ya, luar biasa dalam hal apa? Dan kita bisa lihat lanjut, dia supranatural, penuh dengan hikmat, penuh dengan marifat. Artinya sebelum terjadi mereka sudah bisa tahu. Itu marifat. Hikmat adalah pengetahuan, pengertian yang diberikan untuk bisa menghentikan masalah dan memberikan jalan keluar bagi masalah yang sedang terjadi. Seperti bangsa kita ini sekarang, ya, butuh orang-orang yang berhikmat untuk bisa memberi jalan keluar dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Orang pintar mungkin banyak, tapi orang berhikmat kurang. Kemudian pengertian, understanding, knowledge, dan segala macam keterampilan dan pencerahan. Ada dapat pencerahan, dapat iluminasi. Jenis pelayanan ini, berkata-kata dengan bahasa roh, baru terjadi secara nyata pada hari Pentakosta dan sesudah Pentakosta atau pasca Pentakosta. Tapi kepenuhan Roh Kudus, karya Roh Kudus pada perjanjian lama itu berbeda. Mereka hanya menjadi orang yang berubah jadi lain, penuh dengan hikmat, pengertian, keterampilan, ya, penuh dengan bermacam-macam pengetahuan. Itulah pekerjaan Roh Kudus ketika orang-orang perjanjian lama dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau perjanjian baru, karya Roh Kudus berubah, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada manifestasinya. Dan manifestasinya adalah dia akan diberi kemampuan supranatural, berkata-kata dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas khusus mengenai Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kita bisa angkat teksnya, karena hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, karena sering terjadi perbedaan pendapat dari berbagai latar belakang teologi ya. Dan hari ini mari kita lihat bersama-sama, kita bukakan hati kita, kiranya ini juga bisa dapat memberikan pencerahan buat kita semua dimanapun Anda sedang mengikuti live streaming ini. Demikian bunyi firman Tuhan pada Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini bahasa-bahasa yang lain, other languages. Bahasa-bahasa yang lain, other languages. Seperti yang diberikan roh oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul pasal 2 ini adalah menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dan kita akan bisa tampilkan Yesaya pasal 28 ayat yang ke-11. Nah, kita akan bisa lihat karena Tuhan telah berfirman lewat Nabi Yesaya sebagai penyambung lidah. Berkata kepada umat Israel pada zaman itu, kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus, saya bisa hadir di situ dan berbicara sebagai juru bicaranya Tuhan kepada umat Israel. Dia berkata seperti ini, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil, perlu garis bawahi logat ganjil. Logat bukan bahasa. Kalau bahasa punya tata bahasa. Kalau logat itu perkataan yang ya seperti orang gagap.
dalam bahasa lain disebut dengan stammering lips. Ini satu cara, saudara perhatikan, oleh orang-orang yang berlogat ganjil, dan berarti ada cara berikut, oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Berarti Tuhan memakai dua cara. Satu lewat logat ganjil, dan dua lewat orang-orang berbicara dalam bahasa asing. Dan kalau sudah perhatikan, ayat Yesaya 8:11 itu diulangi dalam Penggenapan Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Dan juga Paulus mengulangi lagi berkata kepada orang-orang di Korintus dalam 1 Korintus 14 ayat 21. Dan ini juga terjadi menggenapi Markus 16 ayat 17. Tolong tampilkan Markus 16 ayat 17 supaya kita bisa lihat tuntas hari ini. Perbedaan-perbedaan yang saya harapkan dengan pertolongan Tuhan bisa membawa kita menjadi satu pengertian, mendapat pencerahan untuk kita bisa menikmati kuasa Pentakosta ini. Demikian amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid yang jadi rasul yang akan diutus. Dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang percaya disertai dengan tanda ini, dan saya percaya Bapak Ibu juga termasuk golongan orang percaya. Tidak ada, ya katakanlah persyaratan lain selain orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan atau nama Tuhan Yesus. Kemudian perhatikan, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka, yang tadinya mereka tidak kenal. Tapi mereka diberi kemampuan supranatural karena Roh Kudus yang berkarya. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka dapat inspirasi untuk berkata dengan bahasa-bahasa bangsa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan mereka juga tidak tahu apa-apa. Tuhan hanya pakai bibir, mulut mereka dan lidah mereka untuk sebagai penyambung lidah berkata kepada semua bangsa, kaum suku dan bahasa mengenai rencana Allah untuk menyelamatkan manusia lewat anaknya Yesus Kristus. Jadi berarti sangat banyak nubuatan digenapi. Selain Yesaya 28:11 digenapi, juga 1 Korintus 14:21 juga berkata, dan juga amanat agung lewat versi Markus tertulis dalam Markus 16 ayat 17, dan kita sudah baca bersama-sama. Sebab itu mari kita akan melihat, kita akan khusus membedah teks Yesaya 28 ayat 11. Kalau terjemahan New King James Version itu berbunyi seperti ini dari Yesaya 28 ayat 11. For with stammering lips and another tongue he will speak to these people. Stammering lips itu adalah berkata-kata gagap. Bapak, kakak, ini orang seperti orang gagap. Kemudian ada disebut dengan another tongue, atau lidah-lidah yang lain, lidah-lidah yang asing yang lain. Ada dua cara, sudah perhatikan ini, bukan satu cara. Kemudian kita melihat dari versi Message. Dia terus di sini seperti God will speak to these people in baby talk. Jadi Tuhan berbicara seperti anak bayi berbicara. Saudara tahu anak bayi berbicara, pak. Tapi saudara lihat perkataan itu sangat dimengerti oleh mamanya atau orang tuanya. Walaupun tidak ada kata-kata yang jelas, tapi kalau dia mulai berkata, oh kita tahu bahwa dia sedang lapar, atau dia membutuhkan sesuatu, dia membutuhkan belayan, atau mungkin dia sudah pipis, diona dan seterusnya, saudara. Dia tidak bisa berkata dalam kata-kata yang jelas, dalam satu bahasa yang tertata, dalam tata bahasa, tapi dia bisa berkata seperti itu. Itu disebut dengan baby talk. Alkitab menjelaskan seperti ini. One syllable at a time. One syllable at a time itu artinya satu suku kata yang terus diucapkan pada suatu waktu. Dia misalnya batata kata rabatata seperti itu. Satu suku kata yang diucapkan ya pada satu waktu. Itu disebut dengan one syllable at a time. Kemudian dari LITV terjemahannya berbunyi seperti demikian. For with stammering lips and other languages he will speak to these people. Stammering lips, orang berkata-kata gagap atau logat ganjil dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau other languages adalah
orang berbahasa, bermacam-macam bahasa yang lain. Ini bahasa. Kemudian Tuhan berbicara kepada bangsa, kepada orang-orang. Terjemahan Indonesian Literal Translation berkata, sebab melalui bibir yang gagap dan lidah yang lain, Dia yaitu Tuhan akan berbicara kepada bangsa ini. Perhatikan di sini saya tampilkan ini supaya kita bisa paham dalam berbagai versi telah menjelaskan kepada kita dan saling melengkapi bahwa ada dua versi yang dipakai Tuhan. Pertama adalah lewat baby talk atau stammering lips atau logat ganjil, dan sesudah itu menjadi bahasa-bahasa yang lain atau another tongue atau other languages. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti dan bisa menerima buka hati. Sebab itu yang terjadi pada hari Pentakosta pada Kisah Rasul 2 ayat 4 itu. Mereka mulai berkata dengan logat ganjil, kemudian merubah karena inspirasi Roh Kudus. Membuat mereka berkata dengan 17 bahasa bangsa. Wow, terjadi luar biasa. Tanpa mereka pernah mempelajarinya. Dan ini mujizat adalah kuasa Pentakosta. Yang pertama terjadi di loteng Yerusalem, di mana murid-murid sedang menginap di situ. Mereka berkumpul di situ. Dan 10 hari kemudian sesudah Yesus naik ke sorga, terjadi kuasa yang seperti ini. Mereka bisa berkata dengan 17 bahasa bangsa. Kenapa terjadi demikian, saudara? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi yang sudah terserak di 16 bangsa yang terserak pada saat itu, mereka sudah tinggal di sana, lahir di sana, sehingga bahasa Ibraninya mungkin sudah tidak terlalu lancar, tidak terlalu peka, tidak terlalu paham, tidak terlalu fasih. Dan juga ada bangsa-bangsa lain yang sudah percaya dengan Taurat, dan mereka ikut bersama-sama karena mereka harus datang ke Yerusalem untuk merayakan 4 hari raya Israel. Sebab itu Tuhan bicara kepada mereka supaya bisa mengerti apa yang sedang terjadi ini. Nah, sebab itu saudara lihat di sini pada teks Yesaya 28:11 memberikan pengertian buat kita bahwa ada dua cara yang dipakai Tuhan berbicara kepada umatnya untuk memulihkan mereka. Ya, yang pertama itu logat ganjil atau speak in tongue atau baby talk atau dalam bahasa Yunaninya sebut dengan glossolalia. Glossolalia dengan senolalia berbeda, saudara. Glossolalia dan logat ganjil atau glossolalia ini adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Jadi glossolalia itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Ini cara baru yang terjadi sesudah pasca Pentakosta. Pada Pentakosta dan sudah pasca Pentakosta terjadi satu karya Roh Kudus yang baru, tidak seperti perjanjian yang lama. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Tapi mereka diberi kemampuan supranatural itu bisa berkata-kata dengan logat ganjil atau glossolalia, dan ini adalah alat komunikasi. Sebab itu dalam 1 Korintus 14 ayat 2 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, karena tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi berkata-kata dengan bahasa roh itu tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah. Berarti terjadi satu komunikasi kembali yang terputus. Dan Tuhan kembali membangun komunikasi. Ini karya luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa. Kita bisa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan mengerti setiap perkataan kita. Roh Kudus membawa perkataan kita kepada Tuhan dan Tuhan mengerti. Dan ini dipakai sebagai alat komunikasi bagi orang-orang perjanjian baru sesudah pasca Pentakosta. Wah, berkat luar biasa. Kemudian adalah untuk bahasa doa. Bahasa doa seperti Paulus sering pakai juga dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Coba kita lihat. Supaya tuntas kita bisa mengerti. Sudah bisa ikut semua. Ya, materi dari pelajaran ini sudah bisa lihat. Karena ini terjadi perdebatan yang sangat selama ini tidak pernah terselesaikan sampai hari ini. Karena mereka berkata bahwa ketika Pentakosta terjadi, itu murid-murid bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing. Bahasa yang bisa dimengerti. Oke. Tapi itu kan adalah dua cara. Satu dengan logat ganjil dan yang kedua dengan another language atau bahasa-bahasa bangsa-bangsa. Satu bukan bahasa
tetapi logat ganjil. Ya, itu yang sudah jelaskan dan ayat telah menjelaskan begitu jelas. Kemudian kita lihat di sini bahwa bahasa roh atau logat ganjil atau glossolalia atau berkata-kata dengan bahasa roh itu yang adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Kedua itu bahasa doa. Sebab Paulus menjelaskan kepada orang Korintus, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, perhatikan berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi berdoa dengan bahasa roh. Jadi berpakai bahasa yang dia juga tidak mengerti, tapi oleh roh itu akan membawa doa kita kepada Tuhan. Itu seperti itu. Dia juga pakai doa dengan bahasa akal budi. Seperti Bapa yang di sorga, dipermuliakan namamu. Ya, itu adalah bahasa dengan akal budi. Dan ini ayat tertulis dan kita semua menerimanya sebagai kebenaran yang ada seperti ini. Sebab itu saya hari ini menjelaskan dan saya harap dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa dicerahkan ya pada saat ini. Kemudian lanjut lagi, ini bahasa sorgawi karena bahasa ini juga dipakai oleh malaikat di sorga. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama dikatakan. Buat itu walaupun kamu bisa berkata dengan bahasa malaikat, itu malaikat juga memakai bahasa yang seperti ini. Jadi berarti bahasa roh itu dipakai oleh orang-orang sorga, berkomunikasi sorga dengan orang sorga, dan kemudian orang sorga dengan bumi dan bumi dengan sorga. Wow, ini satu fasilitas yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Lanjut lagi saudara. Apa manfaat bahwa logat ganjil atau bahasa roh ini atau speak in tongue ini? Tidak mungkin tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berkuasa. Ada banyak ayat dalam perbuatan para nabi bisa digenapi, saudara. Tolong perhatikan. Yang berikut yang B, ini kunci pintu untuk masuk dalam alam supranatural atau spiritual realm. Alam supranatural, saudara. Jadi kunci masuk itu harus pakai bahasa roh atau speak in tongue, saudara. Ini fakta membuktikan. Karena 20 tahun kami pelayanan, kekuatan kami hanya dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Karena kami lebih banyak melayani sampai daerah terpencil, daerah yang pedalaman banget. Oke, lanjut. Yang C kemudian, penjelasan dari logat ganjil atau speaking in tongue atau glossolalia. Sesudah masuk ke dalam, kita pakai kuncinya, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh. Maka kita akan memperoleh karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Itu kita peroleh sesudah kita masuk dari pintunya. Dan pintunya itu adalah berkata-kata dengan bahasa lidah. Baru masuk di situ baru kita bisa terima. Nah, karunia itu akan berbeda-beda. Masing-masing orang bisa terima karena itu 9 karunia yang berbeda-beda. Ada berkata dengan hikmat, ada berkata dengan pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia juga mujizat, ya, ada karunia melakukan kesembuhan, ada kemudian karunia membedakan roh, kemudian ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh, kemudian ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan ada karunia untuk membedakan roh. Itu kita dapat sesudah kita masuk pintunya, yaitu berkata-kata dengan bahasa lidah. Lanjut lagi untuk bagian D. Ini yang paling hebat bagian D ini, yang saya dapat revelationnya, saya dapat penyingkapannya. Bagian D dikatakan ini, untuk membungkamkan musuh yaitu penguasa-penguasa dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara seperti Efesus 6 ayat 12-18 sudah perhatikan ini. Ini untuk membungkamkan atau memberangus. Memberangus itu kita pasang kekang pada kerbau atau sapi seperti itu. Itu memberangus. Jadi menutup, membungkamkan penguasa-penguasa dunia yang gelap atau roh-roh jahat di udara. Seperti Efesus 6 ayat 12-18 dikatakan seperti itu. Dan ini luar biasa saudara. Mari kita lihat, perhatikan di Mazmur 8 ayat yang ketiga. Ayat ini tadinya sangat misteri bagi saya. Tapi akhirnya ketika mulai saya belajar, saya dapat jawaban dari ayat ini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusuh, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan, memberangus musuh dan pendendam. Haleluya saudara. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusuh. Ada suara. Perkataannya. Itu bisa memiliki kemampuan, kuasa untuk bisa membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi bayi berkata seperti itu saudara. Itu yang disebut dengan orang yang berbahasa roh. Itu berlogat ganjil atau baby talk. Orang baby talk itu bahasa apa seperti itu.
Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu senjata untuk peperangan rohani, untuk kita bisa membungkamkan ya semua musuh-musuh kita di alam roh. Kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti, dan si iblis tidak mengerti. Itu bahasa luar biasa. Semua bahasa di dunia ini iblis mengerti. Tapi satu bahasa yang kita pakai, yaitu bahasa roh atau bahasa lidah, itu iblis tidak mengerti. Maka iblis dia paling geram kalau kita menggunakan bahasa seperti itu. Dalam pelayanan kalau kita menggunakan bahasa roh, iblis paling geram. Dan saya sudah buktikan selama 20 tahun pelayanan, ketika orang kerasukan setan dan kemudian kita mulai menyembah dengan bahasa roh, dia tutup telinganya dan dia berkata, seperti itu, jangan berkata lagi seperti itu. Dia rasa telinganya mau meledak. Dan fakta membuktikan bahwa berkata-kata dengan bahasa roh itu sangat berkuasa untuk membungkamkan ya si musuh itu. Kenapa? Dia tidak mengerti apa yang kita katakan. Dan dia merasa betul-betul kepanasan. Dia paling marah dan menjadi tidak berdaya ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh. Kiranya ini juga bisa dapat memberikan pencerahan yang baru bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti live streaming ini. Inilah perkataan firman yang hari ini kita belajar bersama-sama. Bagaimana kuasa Pentakosta bagi setiap orang percaya. Ini kuasa yang luar biasa diberikan kepada kita. Sebab itu ambil Bapak Ibu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Karena kuasa ini diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Bukan orang-orang spesial khusus. Semua kita seperti Yoel katakan. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, itu bahasa asing. Bagian kedua adalah bahasa asing atau another tongue atau other languages. Yaitu bahasa bangsa-bangsa seperti yang dialami oleh 120 orang murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Jadi mereka sudah 120 semua berkata-kata dengan bahasa roh dan kemudian berubah menjadi bahasa bangsa-bangsa, dan mereka berkata di situ dengan 17 bahasa bangsa. Nanti saudara Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai yang ke-11. Itu bagaimana Tuhan menyaksikan, bagaimana mereka berbicara, bagaimana menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah yang sedang terjadi. Supaya mereka bisa ngerti dan mereka juga bisa menikmati kemuliaan itu. Dan mereka juga bisa ditolong dan juga bisa diselamatkan. Sebab itu semua orang-orang ini berkata-kata dengan bahasa bangsa-bangsa. Dan yang hadir di situ ada 16 bangsa. Ya, yang tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 11 itu. Dan mereka bisa mendengar bagaimana murid-murid itu berkata. Dan mereka terkagum heran. Karena orang-orang ini adalah orang Galilea. Bagaimana orang Galilea? Orang udik. Orang yang tidak pernah bisa mempelajari bahasa Pamfilia, bahasa Arab, bahasa Kreta, dan kemudian bahasa-bahasa orang Romawi. Itu semua mereka bicara secara fasih untuk menceritakan perbuatan yang besar. Dia mereka cerita bagaimana Tuhan telah menubuatkan lewat Daud tahtanya. Dan kemudian ya datang Yesus yang sudah diutus untuk menggenapi semua itu. Yang telah disalibkan dan telah mati dan telah bangkit dan naik ke sorga. Dan hari ini telah jadikan Tuhan dan Raja. Dijadikan Tuhan dan Kristus. Jadikan Tuhan dan penyelamat. Itu dia katakan kepada semua bangsa saat itu. Lewat berbagai bahasa ini. Supaya mereka bisa mengerti pada saat itu. Inilah kuasa Pentakosta. Kasih anugerah yang besar untuk suatu hati Tuhan. Supaya semua bangsa dengan cara Tuhan yang ajaib bisa dilawat. Bisa dijamah oleh Tuhan. Lewat penginjilan yang pertama yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Di loteng Yerusalem seperti itu. Sebab itu mari kita lihat di sini. Kenapa ini terjadi sehingga 17 bangsa ini harus disampaikan. Dan kita tahu bahwa hari itu berkumpul orang-orang Yahudi yang terserak di negara-negara lain. Mereka pulang ke Yerusalem untuk merayakan 4 hari raya Israel. Jadi mereka menunggu yang terakhir itu adalah hari raya penuaian. Atau hari raya 7 minggu yang kita kenal 7 sabat. Yang disebut dengan hari raya yang ke-50. Hari yang ke-50 atau juga disebut dengan Pentakosta. Itu bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Dan mereka merayakan 4 hari itu. Sehingga mereka ada di sana kurang lebih ada 2 bulan tinggal di Yerusalem. Dan diperkirakan ada beberapa teolog juga yang memberi pernyataan bahwa justru orang-orang inilah yang dihasut oleh ahli Taurat, orang Farisi dan mahkamah agama untuk menyalibkan Yesus. Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan hari raya penuaian atau hari raya ya Pentakosta. 4 hari raya ini mereka rayakan dari mulai Paskah, besoknya
roti tidak beragi, 3 hari sudah Paskah, kemudian hari raya Buah Sulung, dan 50 hari sesudah hari raya Buah Sulung, itu hari raya penuaian. Sehingga jumlah harinya semua itu 53 hari. Sehingga mereka harus ada di Yerusalem minimal adalah 2 bulan mereka ada di sana. Dan mereka berkumpul lagi rame, orang-orang seperti itu di Yerusalem, terkonsentrasi di Yerusalem. Maka peristiwa penuaian atau Pentakosta itu terjadi yang seperti itu di Yerusalem. Dan mereka bisa melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa, karya terbesar dari Allah lewat 120 murid-murid di balkon Yerusalem, di loteng Yerusalem itu berkata dengan 17 bahasa bangsa. Haleluya. Untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah ya kepada semua bangsa, kaum, suku dan bahasa. Sebab itu saudara, kita lanjut, kita lihat seperti ini, bahwa ini yang terjadi secara luar biasa. Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa bangsa-bangsa. Karena sebagian dari mereka sudah tidak bisa berbahasa Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah lahir, yang sudah ratusan tahun terserak di negara-negara yang disebut dalam Kisah Rasul 2 tadi ayat 4-11 itu. Mau tidak mau maka Tuhan pakai cara ini untuk bisa dapat mengurapi orang-orang, ya murid-muridnya di 120 murid itu, untuk bisa berbicara dengan supranatural terhadap bangsa bahasa yang ada pada tiap-tiap negara yang hadir pada saat itu. Dan juga ada orang-orang yang ikut dari orang-orang yang lain yang bukan keturunan Yahudi juga, tapi mereka sudah penganut agama Yahudi. Itu ditulis dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11. Mari kita akan baca Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, yang dalam terjemahan disebut Porselit, ya, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perhatikan saudara, lihat, kalau saudara hitung mulai dari ayat sebelumnya, itu kurang lebih ada 17 bahasa bangsa. Ya, dikatakan di sini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Mereka terkagum, ini orang Galilea, dia kok bisa tahu bahasa kita, dan dia berkata-kata dengan fasih, seperti dia adalah orang kita yang pernah tinggal di negeri kita. Ini mujizat terjadi saudara pada hari Pentakosta. Dikatakan begini, kemudian ayat 9, kita orang Parsia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Ini bahasa yang terjadi ketika pengurapan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi buat 120 orang. Maka mereka berkata dengan bahasa seperti ini. Orang Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kyrene, pendatang-pendatang dari Roma. Lanjut ayat 11. Nah, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Haleluya saudara. Haleluya, terjadi seperti ini saudara. Inilah penggenapan yang terjadi. Sebab itu juga kita bisa melihat ini penggenapan Tuhan Yesus, nubuatan Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya yang pergi menjalankan misi amanat agung. Yang saudara lihat dalam Markus 16 ayat 17, kita bisa baca. Saya harap saudara bisa mengikutinya secara pelan-pelan. Saya berusaha dengan pertolongan Roh Kudus bisa dapat menjelaskannya. Dan saudara lihat lewat amanat agung versi Markus. Ayat 15 dikatakan Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka usir setan pakai apa? Pakai kuasa Tuhan Yesus. Dan salah satu kuasa yang paling ampuh adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Ini luar biasa loh. Setan paling sangat tidak bertahan ketika kita mulai berbahasa roh. Pengalaman yang kami alami selama pelayanan penginjilan di daerah terpencil hampir di seluruh Indonesia, 21 tempat. Di pedalaman Kalimantan, ya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
kemudian juga di Cirebon, Kuningan, kemudian juga di NTT Pedalaman, di Halmahera, ya, di Jakarta juga, di mana di Bali dan seterusnya saudara. Kami menggunakan cara-cara yang sudah dipraktekkan oleh rasul-rasul sebelumnya dan kami bisa melihat luar biasa kuasanya, luar biasa. Karena betul-betul bisa membungkamkan semua kekuatan musuh. Seperti digusur, dipreteli kekuatannya dan itu tidak berdaya saudara. Ini fakta membuktikan. Karena Alkitab tidak pernah berbohong kepada kita. Ada kuasa yang keluar ketika kita berbahasa roh. Setan bisa takluk. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ini bahasa bangsa-bangsa. Dan ini digenapi ketika Tuhan ngomong. Ketika Tuhan menyampaikan sebelum dia naik ke sorga. Dan itu digenapi. Dan murid-murid bisa menikmatinya. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian saudara, ya, akan terjadi saudara. Pada satu waktu, kalau percepatan terjadi, keadilan Allah harus terjadi. Bahwa, ya, kita bisa lihat dalam Matius pasal 24 ayat 14. Ini pengurapan dan mujizat ini masih terus terjadi. Bahkan lebih lagi menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Pada kali yang kedua. Untuk menjangkau suku-suku terasing yang belum diinjili, saudara. Bagaimana dengan suku-suku terasing yang belum diinjili? Di Asia banyak suku terasing. Di Thailand masih banyak pedalaman. Jangankan bicara cuman di Asia Thailand. Di Papua sendiri juga. Itu suku terasing yang dalam tuh. Bahasa mereka tuh ratusan bahasa. Sehingga untuk menginjil mereka, kita butuh adaptasi, butuh belajar tuh bertahun-tahun. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh kesabaran yang lama. Dan siapa yang mau untuk diutus ke sana? Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Maka dikatakan di sini pengurapan ini juga, mujizat ini akan terjadi terus sampai hari ini. Bukannya sekali pada Pentakosta, tapi terus akan terjadi. Bahkan lebih lagi, lebih luar biasa lagi menjelang Tuhan Yesus datang kembali untuk menjangkau suku-suku terasing yang belum diinjili. Tolong perhatikan saudara. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Dan sudah banyak terjadi kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil yang mereka melayani desa terpencil. Bahkan ada juga tokoh-tokoh penginjil yang besar yang mereka melayani di Rusia. Ketika hari pertama penerjemah menerjemahkan, dia sering tidak berkata-kata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Dan akhirnya pada hari yang kedua dia sudah tidak mau menerjemahkan lagi. Apa yang terjadi, KKR harus berlangsung sampai 3 hari. Dan Tuhan katakan kau berbicara saja. Dan hamba Tuhan ini berbicara. Dan kemudian dia berbicara dengan bahasa Inggris. Tapi yang keluar adalah bahasa Rusia. Tuhan pakai dengan cara itu. Banyak kesaksian juga orang-orang suku terasing. Ketika mereka pergi ke sana, mereka ngomong dengan bahasa mereka, tapi didengar oleh orang-orang pedalaman dengan bahasa suku-suku itu. Ini cara Tuhan untuk menjangkau. Karena kalau percepatan terjadi, keadilan Tuhan harus menjangkau semua jiwa yang belum pernah mendengar Injil. Masa mereka dihukum sebelum mereka dengan Injil? Kalau mereka sudah diinjili dan mereka tidak mau bertobat, itu tanggung jawab mereka. Tapi kalau mereka belum diinjili, berarti Tuhan tidak adil untuk mereka. Sebab itu ketika kita diutus ke sana, kita mesti butuh waktu untuk beradaptasi, belajar bahasa-bahasa setempat. Dan ini terlalu sangat sulit sekali. Dan membutuhkan waktu adaptasi yang begitu lama. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Tuhan bisa menggunakan mujizat Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Pengurapan dan mujizat terus terjadi. Bahkan lebih luar biasa lagi ketika orang-orang, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang diutus masuk ke daerah terpencil. Tuhan bisa mampukan mereka dan kuasa Pentakosta ini. Sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa suku terpencil itu. Bahasa-bahasa suku pedalaman itu. Dan menjangkau suku-suku itu. Sehingga Matius 24 ayat 14 ini bisa digenapi. Demikian kata firman Tuhan ini saudara. Tuhan pakai cara Pentakosta ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sampai ujung bumi. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Haleluya saudara. Harapan saya hari ini kita belajar. Ya, saya berusaha berdoa dan sudah saya sampaikan. Kiranya bisa dapat memberi pencerahan buat kita semua. Dan sebagai pertanyaan penutup, sebelum saya mengakhiri
Pemberitaan pelajaran firman hari ini, sharing firman hari ini dengan judul atau tema kuasa Pentakosta bagi setiap orang percaya. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menerima dan mengalami kuasa Pentakosta? Sekali lagi, sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman ini, pertanyaan ini dari saya dengan kasih. Saya tidak mendiskreditkan Anda, karena kuasa ini diberikan buat kita semua orang percaya, tanpa terkecuali. Semua kita, seperti nubuatan Yoel katakan, akan menerima kuasa ini. Apakah engkau mau menerima? Sudahkah engkau menerima dan mengalami kuasa Pentakosta ini? Saya harap dengan firman ini membuka paradigma pengertian kita, memberikan pencerahan buat kita, memberikan iluminasi buat kita untuk mulai sekarang minta haus. Tuhan bilang, kalau siapa yang haus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Dan mari saudara, memang untuk pelayanan ini, untuk berkata-kata dalam bahasa roh ini, itu banyak sekali tentang oleh orang-orang yang intelek, orang-orang yang punya pendidikan tinggi, karena mereka selalu berjalan dengan rasionalisasi dan logika. Mana mungkin bisa, sehingga mereka tidak bisa menerima ini. Mereka menganggap ini hal yang aneh. Dan ini bukan aneh, ajaib saudara. Tapi janji firman ini, bahwa kita akan dipenuhi. Dan kita manifestasi, kita akan berkata-kata dengan bahasa lidah. Bahkan bisa berkata-kata dengan bahasa bangsa-bangsa. Dan itu saya mau katakan pasti. Pasti. Karena pengurapan Pentakosta itu janji kepada semua orang. Dan pasti kita terima lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus, lewat penumpangan tangan. Saya katakan pasti. Kenapa saya pastikan pasti? Karena ini bukan karisma, tapi ini adalah dorea. Ayat Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, itu dorea. Dorea itu pemberian anugerah secara cuma-cuma bagi semua orang tanpa terkecuali. Beda dengan karunia saudara. Bahasa aslinya dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, ini dorea. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia sampaikan bagaimana rencana Allah yang sudah sampaikan lewat 120 orang murid Tuhan dengan 17 bahasa bangsa. Hati mereka dijamah oleh Roh Kudus. Dan kemudian mereka katakan begini. Ya, ayat yang ke-37 dulu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka dijamah karena khotbah Petrus. Karena disertai dengan pengurapan Pentakosta. Dan akan malam mujizat dan terjadi. Hal yang supranatural terjadi. Orang Galilea, orang Udik bisa berbicara dengan bahasa bangsa-bangsa. Mereka kagum. Kemudian mereka bertanya. Dan Petrus memberikan solusi pada ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Tolong garis kata bawahi dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus. Saya harap sudah dibaptis. Seperti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Bukan dengan cara baptisan yang sudah dimodifikasi oleh manusia. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima, di sini pakai karunia Roh Kudus. Tapi harusnya anugerah Roh Kudus. Atau sebut dengan dorea. Bahasanya adorea bukan karisma. Karena dorea ini berlaku untuk semua orang. Untuk terima pengurapan Roh Kudus. Dari Pentakosta sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Sebab itu pertanyaannya kembali. Adakah kerinduan kepada kita semua untuk bisa menerima dan mengalami kuasa Pentakosta? Karena itu adalah hakmu. Bapak Ibu Tuhan Yesus kasih dimanapun engkau mendengar siaran ini. Sepanjang suara kebenaran ini bisa disampaikan. Itu adalah hakmu. Yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Ambil. Patahkan logikamu. Ikut kebenaran Tuhan.
pasti Anda bisa terima kuasa itu. Pasti Anda dipenuhi Roh Kudus. Lewat baptisan Roh Kudus, maka kau akan diberikan kemampuan berkata-kata dengan bahasa lidah, berkata-kata dengan bahasa roh, atau disebut dengan glosolalia. Pasti. Biarlah kuasa Pentakosta ini bisa menjamah hati Bapak Ibu sekalian yang belum menerima dan mengalami kuasa Pentakosta ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang, berbagilah setiap orang yang mendengar, menerima, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Holy Spirit God,